Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciami. So, di video kali ini aku mau memberitahukan kepada teman-teman seputaran BST 600.000 itu akan cair duluan untuk beberapa daerah, dan penerimaan BST lama itu sudah tidak mendapatkan lagi untuk kategori-kategori berikut ini. Nah, apa sajakah kategori-kategori yang sudah tidak bisa mendapatkan lagi bagi penerima BST lama? Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube aku, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe channel YouTube aku agar aku makin semangat bikin videonya. Terus teman-teman juga bisa tahu informasi terbaru, terupdate seputaran bantuan-bantuan sosial seperti Kartu Prakerja, BPUM UMKM, PNM Mekar, BLT, BST, dan bantuan-bantuan sosial bermanfaat lainnya di channel YouTube aku. Nah, di sini bagi teman-teman yang mengalami kendala seputaran bantuan yang teman-teman terima, teman-teman silahkan komen di kolom komentar dan usahakan komentar-komentar yang positif, karena nanti komentar teman-teman itu akan aku balas, dan bagi komentar yang udah aku balas mohon direspon ulang agar teman-teman yang lain bisa baca komentar teman-teman, karena tidak mungkin membalas semua komentar yang ada di komentar YouTube. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya, di mana BST 600.000 itu akan cair terlebih dahulu untuk beberapa daerah. Kemudian bagi penerima BST lama untuk kategori berikut ini itu sudah tidak bisa menerima lagi. Nah, di sini kita akan membahas juga kategori BST yang seperti apa yang sudah tidak akan menerima tersebut. Di sini Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Bapak Joko Widodo, di sini dia menyampaikan agar penyaluran seluruh dana bantuan itu segera dicairkan atau disalurkan kepada masyarakat Indonesia secepat mungkin. Nah, berhubung dengan sekarang adanya KPPM darurat, itu akan lebih membuat masyarakat Indonesia akan merasa lebih sulit untuk mendapatkan bahan pokok makan. Nah, sehingga di sini pemerintah Indonesia itu akan mempercepat pencairan dana bantuan, terutama untuk BST 600.000 akan segera dicairkan. Nah, di sini untuk bantuan BST 600.000 rupiah ini itu akan ditargetkan sekitar 10 juta penerima yang akan mendapatkan dana bantuan tersebut. Nah, yang awalnya dana bantuan BST ini yaitu sebesar 300.000, namun setelah ditimbang-timbang oleh pemerintahan Indonesia itu tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga untuk 1 bulan, karena di sini pasti dari PPKM darurat ini itu akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat Republik Indonesia. Nah, 300.000 untuk satu keluarga itu menurut masyarakat itu sangat tidak mencukupi sekali. Jadi sekarang pemerintah itu menaikkan dana bantuan tersebut sebesar 600.000 rupiah untuk 10 juta penerima. Kemudian di sini menurut Ibu Risma sendiri atau Kementerian Sosial itu menyatakan bahwa data teman-teman yang ada di DTKS itu saat ini sudah mengalami pembaharuan atau datanya sudah baru semua. Jadi sehingga untuk pencairan itu hanya tinggal penyaluran dana bantuan ke masyarakat. Nah, untuk data semua telah didapat dan siapa-siapa sajakah sebagai penerima itu sudah ada di DTKS. Kemudian saat ini pencairan itu banyak sekali dari teman-teman yang bertanya di channel aku sebelumnya, aku belum mendapatkan dana bantuan tersebut. Nah, dana bantuan tersebut akan dicairkan di bulan Juli ini karena data telah didapat, hanya tinggal pencairan. Dan bagi untuk wilayah DKI Jakarta itu akan dilakukan pencairan melalui Bank DKI Jakarta. Kemudian selain dari wilayah DKI Jakarta itu dana bantuannya akan dilakukan melalui penyaluran PT Pos Indonesia.
Nantinya, bagi teman-teman yang mendapatkan dana bantuan tersebut, itu akan mendapatkan surat undangan dari kelurahan daerah setempat teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang mendapatkan dana bantuan tersebut, teman-teman bisa melakukan pencairan melalui PT Pos Indonesia. Kemudian, bagaimanakah cara untuk mendapatkan dana bantuan tersebut atau mencairkan dana bantuan ke PT Pos Indonesia tersebut? Nah, pada saat teman-teman mendapatkan surat undangan, apakah isi surat undangan tersebut? Surat undangan tersebut berisi barcode, kemudian informasi dasar mengenai calon penerima BST 600.000 tersebut. Nah, di sini bagi teman-teman yang sudah mendapatkan surat undangan yang berisikan barcode, teman-teman silahkan mendatangi PT Pos Indonesia untuk melakukan pencairan. Nah, pada saat teman-teman datang ke PT Pos Indonesia, itu teman-teman jangan lupa untuk membawa KTP dan juga KK serta surat undangan yang teman-teman terima tersebut. Melalui PT Pos Indonesia nanti semua data teman-teman yaitu KTP, kartu keluarga, kemudian juga surat undangan yang berisi barcode tadi akan diserahkan kepada PT Pos Indonesia, kemudian akan dicek apakah teman-teman yang mendapatkan dana bantuan tersebut berhak mendapatkan dana bantuan, karena di sana surat undangan yang berisi barcode itu akan di-scan dan akan dicek data-data teman-teman apakah benar-benar terdaftar di DTKS dan sebagai penerima bantuan BST 600.000 tersebut atau tidak. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan surat undangan yang berisikan barcode dari kelurahan RT maupun RW, silakan datangi kantor pos terdekat. Kemudian di sini bagi teman-teman penerima BST lama itu sudah tidak akan mendapatkan dana bantuan BST lagi untuk beberapa kategori berikut ini. Nah, apa sajakah kategorinya? Yang pertama, bagi KPM BST yang menyalahgunakan bantuan BST-nya. Nah, itu tidak tepat sasaran untuk mempergunakan dana bantuan 600.000 tersebut. Misalnya dibelikan untuk hal-hal yang tidak bersumber sebagai bahan pokok, misalnya dibelikan ke rokok atau dibelikan ke baju, itu telah merupakan penyalahgunaan dana bantuan BST. Sementara BST ini untuk pembelian bahan pokok atau bahan pangan. Dan jika hal tersebut ketahuan oleh petugas di daerah tersebut, maka teman-teman sudah tidak bisa mendapatkan dana bantuan BST lagi untuk di bulan Juli ini. Kemudian yang kedua, adanya perubahan data penerima dari musyawarah kelurahan. Nah, di sini perubahan data ini ada dari teman-teman yang sebenarnya mampu namun tetap mendapatkan dana bantuan tersebut itu jika ada laporan atau selesai musyawarah dari kelurahan dan dilaporkan ke pemerintah, maka di DTKS itu datanya sudah tidak terdaftar lagi. Jadi bagi teman-teman yang mengalami perubahan data, misalnya tahun kemarin dia dapat atau bulan kemarin dia dapat, kemudian di bulan ini dia sudah tidak dapat, itu jangan kecewa karena memang adanya perubahan data dari hasil musyawarah pemerintah atau kelurahan setempat. Nah, data atau nama teman-teman itu bisa saja diganti dengan nama penerima yang lebih berhak mendapatkan dana bantuan tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya duplikasi dengan PKH dan juga penerima BPNT. Nah, di sini dia telah mendapatkan dana bantuan BST 600.000, kemudian juga mendapatkan PKH dan juga mendapatkan BPNT. Itu namanya nanti akan dihapus dari DTKS sebagai penerima BST. Namun dari penerima PKH dia tetap mendapatkan dan dari BPNT juga dia bisa saja mendapatkan. Jadi mungkin di sini memang dia kurang mampu namun telah mendapatkan dari bantuan-bantuan yang lain. Jadi untuk itu bagi penerima yang mendapatkan PKH dan juga BPNT sudah tidak bisa lagi mendapatkan dana bantuan BST 600.000. Oke, bagi teman-teman di sini yang sudah tidak mendapatkan dana bantuan BST yang lama, teman-teman silahkan cek teman-teman masuk ke kategori yang manakah sehingga sudah tidak bisa mendapatkan dana bantuan tersebut. Oke, bagi teman-teman semuanya, semoga pencairannya cepat sampai ke daerah teman-teman, apalagi yang sekarang sedang mengalami PPKM darurat, terutama untuk daerah Jawa dan juga Bali, terutama pada
8 kabupaten atau kota yang sudah diterapkan PPKM darurat ini. Kemudian bagi teman-teman silahkan cek kembali dana bantuannya di DTKS, atau bagi teman-teman yang sudah mendapatkan barcode undangan silahkan segera mencairkan dana bantuan tersebut di kantor pos terdekat, atau bagi yang daerah DKI itu untuk Bank DKI. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah selalu support channel aku, yang sudah komen channel aku, yang sudah mendoakan channel aku. Thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.